Yo guys, lu pernah ngerasain ini nggak? Gajian hari ini, besoknya uangnya udah nggak ada. Bukan karena lo boros, bukan karena lo nggak bisa nabung. Tapi karena begitu uang masuk, langsung ada aja yang butuh. Ada tagihan orang tua yang jatuh tempo. Ada adik yang minta uang SPP. Ada tante yang pinjem dulu ya, nanti dibalikin. Dan lo tahu nanti itu kapan? Tidak pernah. Dan lo tetap ngangguk, lo tetap transfer, lo tetap bilang iya tenang aja. Sambil di dalam hati lo lagi hitung-hitungan, gue makan apa minggu depan? Gue nggak mau sok tahu hidup lo, tapi kalau lo lagi nonton video ini, ada kemungkinan besar lo adalah bagian dari kelompok yang namanya Sandwich Generation, generasi yang dihimpit dari dua arah sekaligus. Di atas, ada orang tua yang butuh lo topang. Di bawah, mungkin ada adik, keponakan, atau bahkan anak lo sendiri yang perlu lo jaga. Dan di tengah-tengah semua itu, ada lo yang entah kapan terakhir kali nabung buat diri sendiri. Gue nggak di sini buat ngejudge lo, sama sekali nggak. Karena mencintai keluarga itu bukan hal yang salah. Ngebantu orang tua itu bukan hal yang memalukan. Justru sebaliknya, itu tanda lo adalah orang yang baik. Tapi gue mau nanya satu hal yang mungkin belum pernah ada yang nanya ke lo. Kalau lo terus-terusan jalanin ini tanpa strategi, kapan lo bisa napas? Video ini bukan tentang jadi anak durhaka, bukan tentang ninggalin keluarga. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Ini tentang memutus rantai, supaya anak lo atau generasi setelah lo nggak harus ngalamin hal yang sama. Supaya pola ini berhenti di lo. Supaya lo jadi generasi terakhir yang jadi sandwich generation. Duduk dulu, ini 15 menit yang mungkin paling worth it yang pernah lo investasiin hari ini. Oke, kita mulai dari langkah paling pertama dan sekaligus yang paling sering dilewatin orang. Ngobrol. Serius, bukan langkah yang kelihatan keren, tapi ini fondasi dari segalanya. Gue mau lo bayangin skenario ini. Lo transfer 2 juta tiap bulan ke orang tua. Udah jalan 2 tahun. Nggak pernah nanya kemana uangnya. Nggak pernah tahu dipakai buat apa. Bulan ini, tiba-tiba orang tua minta naik jadi 3 juta. Lo nggak enak nolak. Lo transfer. Bulan depan, 3,5 juta. Alasannya ada keperluan mendadak. Lo mulai ngerasa ada yang nggak beres, tapi lo diem aja karena ngerasa nggak sokan kalau nanya. Ini yang gue sebut sebagai jebakan mesin ATM berjalan. Lo bukan ATM, lo manusia, dan lo berhak tahu uang lo dipakai buat apa. Ini bukan soal nggak percaya sama orang tua. Ini soal transparansi finansial dalam keluarga. Sesuatu yang di keluarga kita jarang banget dibiasakan. Jadi langkah pertama yang harus lo lakukan adalah duduk bareng dan ngobrol soal angka. Bukan konfrontasi, bukan perdebatan, tapi sebuah family financial meeting yang santai tapi serius. Lo bisa mulai dengan bilang, "Pah, Mah, gue mau kita ngobrol soal keuangan keluarga, supaya gue bisa bantu lebih efektif dan kita semua bisa tenang." Dalam obrolan itu, yang harus lo lakukan adalah audit kebutuhan real. Tanyain, berapa pengeluaran listrik tiap bulan? PLN itu nyata, bukan asumsi. Berapa kebutuhan makan sebulan? Ada cicilan atau utang yang lagi jalan? Ada kebutuhan kesehatan rutin, obat-obatan, atau kontrol dokter? Jumlahkan semuanya, ketemu angkanya. Itu kebutuhan real mereka. Kenapa ini penting? Karena seringkali yang diminta itu bukan kebutuhan, tapi ekspektasi. Ada orang tua yang minta 5 juta sebulan, tapi waktu diaudit kebutuhannya cuma 2,8 juta. Sisanya kemana? Bisa jadi ke saudara lain yang lagi butuh bantuan, bisa jadi ke arisan, bisa jadi ke hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari. Dengan audit ini, lo jadi punya angka yang objektif, bukan angka yang dibuat-buat. Nah, satu hal lagi yang sering dilupain. Kalau lo yang tanggung masih usia produktif, misalnya adik yang udah 22 tahun tapi belum kerja, atau saudara yang masih sehat tapi nggak mau cari penghasilan sendiri, jangan cuma kasih uang. Karena kalau lo cuma kasih uang, lo nggak bantu mereka. Lo justru menghambat mereka. Bantu mereka cari kerja, bantu mereka rintis usaha kecil, bantu mereka jadi mandiri. Karena ketergantungan yang lo pelihara hari ini akan jadi beban yang lo tanggung selamanya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Karena setelah lo tahu angkanya, kebutuhan lo, kebutuhan orang tua, kebutuhan keluarga, muncul pertanyaan besar. Semua ini diurutin gimana?
Ini yang gue sebut segitiga piramida pengeluaran, dan aturannya sederhana. Yang paling bawah itu yang paling utama. Di paling bawah piramida, kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan. Lo dul, bukan orang lain dulu. Lo nggak bisa topang keluarga kalau lo sendiri lagi limbung. Ini bukan egois, ini logistik bertahan hidup. Di tengah piramida, utang konsumtif yang harus segera dilunasi. Dan ini yang paling krusial, khususnya buat lo yang punya kartu kredit. Gue mau jujur soal kartu kredit. Bunga kartu kredit di Indonesia itu sekitar 2–2,5% per bulan. Kedengarannya kecil kan? Tapi coba hitung tahunannya. Itu 24–30% per tahun. Artinya kalau lo punya utang kartu kredit 10 juta dan lo cuma bayar minimum payment terus, lo akan bayar bunga hampir 2,4 juta setahun tanpa ngurangin pokoknya secara signifikan. Itu racun. Pelan tapi pasti menggerogoti finansial lo. Sebelum lo mikirin investasi, sebelum lo mikirin tabungan, berantas dulu utang berbunga tinggi ini. Terus ada satu rule of thumb yang wajib lo pegang. Total cicilan utang lo, semua jenis utang, maksimal 30% dari total income. Kalau udah lebih dari itu, lo udah masuk zona bahaya. Dan itu artinya ada yang perlu direstrukturisasi, dinegosiasi, atau dipangkas. Sekarang gue mau ngomong sesuatu yang mungkin agak bikin lo nggak nyaman. Tapi ini penting, soal batasan. Boundaries. Gue tahu ini kata yang susah dipraktekin di keluarga kita, terutama budaya Asia yang kental dengan kolektivisme. Keluarga dulu, baru diri sendiri. Itu yang diajarkan. Tapi gue mau lo dengerin ini baik-baik. Ada kondisi keluarga yang sudah melewati batas wajar. Ada yang bahkan bisa dikategorikan toksik secara finansial. Keluarga yang terus-menerus meminta tanpa pernah berterima kasih. Keluarga yang marah ketika lo menetapkan batas. Keluarga yang memalukan lo di depan orang lain kalau lo bilang nggak bisa. Kalau lo ada di situasi itu, dan ini mungkin yang paling sulit gue sampaikan, melindungi kesehatan mental dan kewarasan lo itu bukan pilihan, itu keharusan. Karena lo nggak bisa bantu siapapun kalau lo sendiri sudah hancur di dalam. Oke, kita naik ke langkah ketiga dan ini yang paling banyak orang skip karena ngerasa belum urgent. Padahal ini yang paling penting, benteng pertahanan lo. Bayangin lo naik pesawat, tiba-tiba ada turbulensi hebat, masker oksigen jatuh dari atas. Apa yang diajarkan pramugari? Pasang masker lo dulu, baru bantu orang lain. Bukan karena lo egois, tapi kalau lo pingsan duluan, lo nggak bisa bantu siapapun. Nah, dalam konteks keuangan sandwich generation, masker oksigen lo adalah dua hal ini. Pertama, proteksi kesehatan. BPJS Kesehatan itu hukumnya wajib, bukan opsional. Ini bukan pengeluaran, ini investasi yang paling murah yang bisa lo lakuin. Tapi urutan prioritasnya penting. Lo dulu, baru orang tua. Kenapa begitu? Karena lo adalah mesin penghasilnya. Kalau lo sakit dan gak bisa kerja, seluruh sistem yang lo bangun ambruk seketika. Kalau sudah ada BPJS, pertimbangkan tambah asuransi kesehatan swasta, terutama yang punya fitur rawat inap. Karena satu kali rawat inap di rumah sakit tanpa proteksi bisa menguras dana darurat lo dalam semalam. Kedua, dana darurat yang lebih tebal dari orang lain. Kalau orang normal disarankan punya dana darurat 3–6 bulan pengeluaran, lo sebagai sandwich generation butuh 10–12 bulan pengeluaran. Kenapa lebih banyak? Karena resiko lo berlipat ganda. Lo bisa kehilangan pekerjaan, orang tua bisa sakit mendadak, adik bisa butuh biaya sekolah yang tiba-tiba, atap bocor, motor mogok, dan semua itu bisa terjadi bersamaan dalam satu bulan yang sama. Dana darurat bukan soal parno, ini soal realisme. Lo yang punya lebih banyak tanggungan harus punya bantalan yang lebih tebal. Dan satu hal lagi yang perlu gue wanti-wanti, jangan investasi sebelum fondasi ini kuat. Gue tahu FOMO itu nyata. Lo lihat temen lo posting profit saham atau cerita soal kripto yang 3 kali lipat dalam sebulan, dan lo ikut-ikutan. Tapi kalau dana darurat lo belum ada, kalau proteksi lo belum beres, dan lo invest dengan uang yang nggak boleh hilang, itu bukan investasi, itu judi. Dan kalau lo kalah, lo kehilangan satu-satunya cadangan lo, dan seluruh keluarga yang bergantung ke lo ikut merasakannya. Fondasi dulu, baru bicara soal pertumbuhan. Oke, kita di langkah keempat dan ini bagian yang gue suka paling banyak ngobrolnya. Karena di sini kita nggak cuma bertahan, di sini kita mulai tumbuh. Satu kebenaran yang perlu lo internalisasi. Cara tercepat keluar dari tekanan finansial bukan dengan menghemat lebih banyak, tapi dengan menghasilkan lebih banyak.
Lo bisa hemat sampai lo nggak makan siang pun, tapi kalau income lo stagnan, lo cuma memperlambat tenggelam. Lo nggak akan berenang ke permukaan. Yang perlu lo kejar adalah earning power, kemampuan menghasilkan uang. Cara naikin earning power? Banyak jalannya. Pertama, upgrade skill yang bernilai di pasar. Cari tahu skill apa yang paling banyak diminta industri saat ini. Digital marketing, coding, data analisis, desain grafis, copywriting, itu semua bisa dipelajari dan langsung menghasilkan. Bahkan banyak yang bisa dimulai dari kursus online gratis atau berbayar tapi terjangkau. Kedua, negosiasi gaji atau cari pekerjaan yang lebih bayar. Ini yang paling sering orang takutin. Padahal, pindah kerja atau negosiasi gaji yang berhasil bisa naikin income lo 20-40% dalam satu langkah. Jauh lebih besar dari kenaikan gaji tahunan yang biasanya cuma 5-10%. Ketiga, bangun income sampingan. Freelance, jualan online, jasa, konten kreator, apapun yang bisa lo monetisasi. Bahkan, 500.000 per bulan dari sampingan itu udah berarti banget kalau dikumpulkan konsisten. Sekarang, gue mau ngomong soal sesuatu yang mungkin bikin lo nggak nyaman. Tapi ini penting. Jangan nambah tanggung jawab baru kalau tanggung jawab yang sekarang aja belum bisa lo handle. Gue tahu ada tekanan sosial yang luar biasa. Dari keluarga, dari lingkungan, dari media sosial. Kapan nikah? Kapan punya anak? Temen lo yang seumur udah punya rumah loh. Dan gue nggak bilang lo harus menunda selamanya. Tapi gue bilang, timing itu penting. Kalau lo nikah sebelum finansial lo stabil, lo nggak cuma bawa diri lo ke dalam pernikahan, lo juga bawa semua utang, semua beban keluarga, semua kekacauan finansial itu, dan lo berikan kepada pasangan lo. Itu bukan fair buat mereka, dan itu akan jadi sumber konflik yang terus-menerus. Dan satu konsep lagi yang perlu lo pegang erat. Delay gratification, menunda kesenangan untuk prioritas yang lebih besar. Lo lihat temen lo liburan ke Bali, lo pengen, tapi lo pilih enggak, karena bulan ini lo lagi ngejar target dana darurat. Lo lihat gadget baru yang bagus banget. Lo pengen, tapi lo pilih enggak, karena lo lagi ngejar pelunasan kartu kredit. Itu bukan sengsara, itu strategi. Dan bedanya orang yang berhasil keluar dari sandwich generation dan yang enggak, seringkali ada di keputusan-keputusan kecil seperti ini, yang konsisten dilakukan hari demi hari, bulan demi bulan. Gue mau nge-close video ini dengan sesuatu yang gue harap bisa lo bawa pulang beneran. Jadi sandwich generation itu berat. Itu nyata. Bukan lebay, bukan drama. Berat secara finansial, berat secara mental, berat secara emosional. Ada malam-malam di mana lo buka aplikasi bank, lihat saldo, dan lo cuma bisa narik nafas panjang. Ada saat-saat di mana lo ngerasa capek, tapi nggak bisa ngeluh ke siapapun. Karena lo tahu semua orang lagi butuh lo kuat. Gue nggak mau bilang itu nggak berat, karena itu berat. Tapi gue mau lo tahu satu hal. Fase ini akan berlalu, kalau lo konsisten. Bukan besok, bukan bulan depan, tapi kalau lo terus jalanin strategi yang benar, satu langkah demi satu langkah, ada titik di mana pondasi lo udah cukup kuat. Di mana lo nggak lagi ngerasa tercekik setiap gajian. Dan satu hal lagi, berhenti membandingkan diri lo dengan orang lain. Lo nggak tahu titik mulai mereka. Lo nggak tahu siapa yang nyokong mereka dari belakang. Lo nggak tahu berapa utang yang disembunyiin di balik foto liburan mereka. Lo punya titik mulai lo sendiri. Dan titik mulai yang berat pun kalau dijalankan dengan langkah yang benar, bisa sampai ke tujuan yang sama. Bahkan, mungkin karena lo sudah terbiasa berjuang, lo akan lebih tangguh daripada orang yang jalannya mulus. Gue mau tutup dengan satu janji. Bukan janji dari gue ke lo, tapi janji yang gue minta lo ucapkan untuk diri lo sendiri. Gue adalah generasi terakhir yang menjadi sandwich generation. Bukan karena gue nggak cinta keluarga, bukan karena gue mau lari dari tanggung jawab, tapi karena gue mau anak gue nanti lahir ke dalam kebebasan, bukan ke dalam jebakan yang sama. Itu warisan terbaik yang bisa lo berikan. Bukan uang, bukan properti, tapi pola yang udah diputus. Kalau video ini bermanfaat buat lo, share ke satu orang yang lo rasa lagi berjuang dengan hal yang sama. Mungkin itu yang mereka butuhkan hari ini. Subscribe kalau lo mau terus belajar soal keuangan yang nggak ribet dan nggak menggurui. Sampai ketemu di video berikutnya.